Mari kita berdoa. Ya Allah, hidup kami terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang bisa menutupi dari pandangan mata-Mu yang kudus. Biarlah kami bersama boleh bersahati, bukan saja berdoa pada malam hari ini, tetapi juga mencari Tuhan dan kehendak-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu sekali lagi boleh nyata terang di hadapan kami, dan kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Kiranya Injil mencelikkan kami untuk melihat kebesaran, keagungan, kasih karya dan juga kuasa dari Kristus. Terpujilah Engkau pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, supaya sungguh firman-Mu boleh nyata dan hadir di dalam relung hati kami tanpa dibatasi oleh apapun. Terpujilah nama Tuhan, demi Kristus Allah kami yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Ya, bersyukur 2 hari ini saya boleh dikuatkan Tuhan ya, setelah sebelumnya batuk cukup parah dan hari ini sudah mulai ada suara, mudah-mudahan suara saya bisa terus terdengar sampai nanti ya. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam surat 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Kita akan merenungkan 2 ayat ini bersama-sama pada malam hari ini. 2 Korintus 4 ayat 3 dan ayat 4. Begini sabda Tuhan untuk kita. Jika Injil yang kami, yaitu Paulus, beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, dalam satu peristiwa saya punya satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan begitu ya. Saya pernah tinggal di sebuah pastori dan kemudian di depan rumah pastori itu ada sebuah halaman yang cukup luas dan di dalam halaman itu ada sebuah pohon mangga. Satu-satunya pohon mangga agak besar di halaman itu ya. Dan waktu saya datang memang pohon itu sudah cukup tinggi. Dan yang saya menarik adalah bahwa selama setahun lebih di situ saya menjumpai buahnya itu sangat sedikit gitu ya. Padahal pohonnya gede, daunnya rimbun, tapi buahnya nggak banyak. Kami berapa hari sekali terus menyiram, memberi pupuk dan sebagainya, tapi memang nggak terlalu banyak sekali buahnya dan kecil-kecil gitu ya. Lalu ada seorang kawan saya datang bertamu dan kemudian kami ngobrol mulai dari dalam rumah kemudian ke halaman karena memang suasananya cukup sejuk ya kalau di halaman. Dan dia lihat pohon yang besar itu. Lalu dia tanya, ini pohon mangga kan? Iya. Buahnya kok sedikit ya? Karena pas hari itu lagi musimnya buah mangga. Saya bilang, iya nih gak tahu padahal sudah kita upayakan tapi gak bisa berbuah banyak. Dia bilang, kalau gitu coba kamu potong daun-daunnya, jangan terlalu rimbun gitu ya. Saya pikir mungkin betul juga gitu ya. Setelah dia pulang, saya kemudian mulai sedikit memotong daun-daun yang rimbun itu dan saya nggak tahu apakah itu memang manjur atau enggak Bapak Ibu. Sesudah itu buahnya tambah banyak gitu ya. Dan waktu saya panen itu bisa berkarung-karung gitu ya. Beberapa jemaat datang untuk mengambil, saya bilang ambil saja. Kalau mau di atas ngambil sendiri, naik sendiri gitu ya. Tapi buahnya memang sangat banyak. Waktu saya berpikir tentang itu saya melihat bahwa memang untuk mendapatkan sesuatu hasil terkadang ada penghalang-penghalang yang bisa membuat bertumbuh dan berkembangnya sesuatu. Kalau dalam pohon, ya mungkin kita bisa memikirkan banyak hal. Tapi bagaimana dengan pekerjaan Tuhan? Bagaimana dengan pelayanan? Bagaimana khususnya kalau kita bicara tentang misi, apa saja yang bisa menjadi penghalang dari misi Tuhan itu dikerjakan oleh gereja dan umat Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, bagi saya ada beberapa hal yang kalau kita melihat dari apa yang Paulus tuliskan, saya berpikir pelayanan misi selalu akan menghadapi banyak tantangan. Amin. Pelayanan misi akan selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan yang tidak mudah. Dan kalau Paulus mengatakan dalam bagian ini tadi, kita akan berjumpa dengan sesuatu yang Paulus katakan bahwa Injil yang kami beritakan ini masih tertutup bagi mereka. Kata tertutup itu berarti disembunyikan, tidak bisa terlihat, tidak bisa
dipandang dengan baik karena ada sesuatu yang menghalangi, ada sesuatu yang menutup, tersembunyi begitu. Apa yang menyembunyikan dan bagaimana ini tersembunyi? Paulus mengatakan dengan jelas bahwa karena ada ilah zaman ini. Inilah yang memang berhadapan langsung pada saat kita melayani dalam pelayanan misi, Bapak Ibu. Pelayanan misi tidak hanya berkata tentang kita mencari orang yang tepat untuk menjadi utusan Injil atau utusan lintas budaya. Misi bukan hanya bicara tentang strategi yang tepat, platform yang tepat untuk seseorang masuk mengabarkan Injil. Misi bukan bicara tentang soal memobilisasi jemaat supaya betul-betul terlibat. Misi juga bukan bicara soal fundraising saja untuk mendorong supaya pelayanan itu tetap berjalan dan ada orang-orang yang bisa mensupportnya. Tetapi ada hal yang penting yang perlu kita pahami pada malam hari ini, dan karena itu saya merasakan ini bagian yang harus kita coba gumulkan dengan baik, yaitu apa yang menjadi penghalangnya. Dan Paulus secara khusus bicara tentang ilah zaman ini. Bapak Ibu yang terkasih, menarik sekali bahwa ini bukan hanya dikatakan oleh Paulus dalam bagian ini, karena di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan ke-12 sampai 12, Paulus juga menyebutkan berbagai tantangan yang termasuk juga bicara tentang hal ini. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Perhatikan ayat selanjutnya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bagi saya inilah yang perlu kita pahami pada malam hari ini. Kalau kita bicara keseluruhan tentang bulan misi, kita bukan hanya bicara tentang pelayanan kita yang tersebar di beberapa tempat, tapi kita perlu memahami ada penghalang yang telah membutakan manusia pada hari ini untuk bisa melihat kemuliaan Allah, menerima Injil dan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu, saya akan mencoba mengajak kita melihat beberapa hal yang menjadi penghalang itu yang dilakukan oleh kuasa kegelapan di dalam kehidupan manusia secara umum. Kalau kita melihat contoh pertama, saya angkat di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai ayat 26. Bapak Ibu, di dalam bagian ini Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang muda yang dikatakan pemimpin, seorang yang kaya, seorang yang baiknya luar biasa. Kenapa? Karena dia mengakui bahwa hampir seluruh tuntutan Taurat itu dia sudah kerjakan. Memberi sedekah, berdoa, melayani, beribadah, semuanya sudah dia kerjakan. Dan dia sedang mencari satu hal, yaitu hidup yang kekal. Hidup di dalam Tuhan. Hidup yang betul-betul dia ingin dapatkan di dunia dan setelah kematian. Waktu Tuhan Yesus bertanya apa yang sudah dikerjakan, apakah yang tertulis dalam hukum Taurat, dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya yakin ini bukan bualan, ini bukan omong kosong, karena dia sudah berusaha untuk melakukannya dengan baik. Namun Tuhan masih melihat satu celah yang selama itu membutakan dia untuk melihat Allah dan menghampiri Tuhan. Apa itu? Kekayaan. Karena itu Tuhan minta satu hal saja, tidak banyak, satu hal, yaitu supaya dia kembali menjual seluruh miliknya dan kemudian datang kepada Kristus dan mengikuti dia. Sayangnya disinilah matanya tertutup. Inilah yang membuat dia tidak bisa melihat Injil itu. Inilah yang bisa menahan langkahnya untuk datang dan percaya kepada Kristus, mengalami hidup yang kekal itu. Jadi Bapak Ibu, kekayaan adalah satu ilah yang memang terlihat nyata dalam kehidupan kita. Bisa membuat seseorang itu yang mestinya dekat dengan Tuhan malah menjauh dari Dia. Karena hidupnya tidak lagi bisa terarah kepada kebenaran, melainkan tertutup oleh ilah itu. Cerita yang sama saya googling dan saya dapatkan sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Ada seorang pria, kalau lihat di sini, pria ini adalah pria yang tampan ya Bapak Ibu ya. Usianya 40-an. Yang pasti Leon lebih ganteng gitu ya. Dikit, banyakan dia. Bapak Ibu, dia seorang dokter muda namanya Richard Theo. Seorang dokter yang terkenal di Singapura karena dia punya klinik kecantikan yang didatangi oleh orang-orang dari berbagai tempat karena kepengen tambah cantik. Udah cantik mau tambah cantik gitu ya. Dan dia itu mulai dari nol sampai kemudian membuat klinik ini jadi terkenal. Dan di dalamnya banyak teman-temannya bekerja dengan dia. Pendeknya pada usia yang masih 40-an tahun ini, diambil pada waktu umur 40-an tahun.
Dia itu memiliki segala sesuatu yang didambakan oleh orang. Nama baik, kekayaan, keterampilan, puncak profesi, semua dia miliki. Mobil-mobil mewah itu bisa dia punyai, padahal di Singapura untuk punya mobil kan bukan hal yang gampang, sangat mahal. Tapi dia bisa mendapatkan mobil-mobil terkenal, mobil sport dari Eropa dan lain-lain. Bapak Ibu, kalau melihat ini dari luar, kita bisa berkata bahwa dia orang yang sukses luar biasa. Apa yang tidak bisa didapatkan oleh dia? Tidak ada. Dia bisa mendapatkan segala sesuatu dengan kekayaan yang dia miliki dalam hidupnya. Tapi sampai satu titik Bapak Ibu, Dr. Theo itu usia 40-an tahun, dia merasakan tubuhnya hari itu cepat lemah, cepat lelah, gampang sakit. Lalu kemudian dia mencoba untuk check up ke koleganya. Ada hal yang gak pernah dia duga, ternyata hasil check up itu begitu buruk, dan dia dikatakan sudah kena kanker stadium 4B. Dan kanker itu bukan hanya sudah menyebar di organ-organ tubuh seperti paru-paru, tapi sudah menyebar ke banyak organ-organ vital lainnya, ke otak, ke hati, ke ginjal, dan beberapa tempat yang lain. Harapan hidupnya sangat tipis. Hari itu dia merasakan segala yang dia dapatkan menjadi tidak berarti. Orang-orang yang tadinya dekat dengan dia mulai menjauh dari dia. Kekayaan yang tadinya dia andalkan tiba-tiba menjadi tidak bisa lagi menolongnya, meskipun dia punya uang yang banyak, dia nggak bisa membeli kesehatan itu. Pada akhirnya dia kemudian juga bergumul tentang apa sih makna hidup baginya. Setelah 40 tahun lebih dia menjalani hidup, dia mulai bertanya, untuk apa aku hidup? Bapak Ibu, kekayaan ternyata tidak pernah memuaskan hatinya. Meskipun dia bisa melakukan segala sesuatu dengan harta yang dia punyai selama ini dan dikumpulkannya. Satu malam di ranjang tempat dia dirawat, dia bergumul dengan Tuhannya yang selama ini dia lupakan, yang selama ini dia tidak pernah perhatikan. Tapi waktu dia bergumul seperti itu baru dia ingat tentang Tuhan. Malam hari itu ada sesuatu yang Tuhan bukakan dari matanya. Sesuatu yang Tuhan celikan dari matanya, bahwa ternyata hidup adalah pemberian Tuhan. Dan hidup yang Tuhan berikan adalah hidup yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Melalui semua yang dia miliki. Karena itu dia mengambil keputusan penting malam hari itu dan dia berkata, Tuhan, memang usiaku tidak panjang. Tapi kalau Tuhan izinkan, aku akan bersaksi bagi Engkau. Bapak Ibu, dia merekam beberapa kesaksian, dia sempat bisa mengunjungi beberapa tempat menyaksikan tentang itu. Dan banyak orang dimenangkan karena pergumulan hidupnya hari itu. Tapi saudara, ada sesuatu yang tidak pernah kita dan saya tahu. Ada cerita tambahan di belakang itu. Bapak Ibu, pada waktu malam dia berada di ranjang, yang seperti saya katakan tadi, bergumul dengan Tuhan, mencari arti hidup dan makna hidupnya bagi Tuhan. Yang ternyata dia nggak tahu adalah ada seorang kawan baiknya yang bernama Denny. Denny ini seorang yang sangat dekat dengan dia karena mereka berkenalan, bersahabat dari kecil. Denny seorang yang percaya sama Tuhan, dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan dia tahu tentang kehidupan Theo, temannya ini. Berulang kali dalam berbagai kesempatan dia bicara tentang kasih, Injil, Tuhan Yesus, kebutuhan manusia akan keselamatan itu. Tetapi selama itu juga Theo menolak. Pada saat Theo terbaring di ranjang itu, Denny sahabatnya, dia berikhtiar kepada Tuhan. Tuhan, aku mau 3 hari ini berdoa dan berpuasa untuk sahabatku. Pada hari kedua dia berpuasa dan berdoa malam itu. Malam yang sama Tuhan menjamah dan mengangkat sesuatu yang selama ini membutakan mata Theo untuk melihat Tuhan. Injil kemudian bekerja mencelikan mata dari seorang pria yang selama hidupnya tidak pernah membuka hati untuk Tuhan. Malam itu Injil Tuhan berkarya. Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan cerita pertama, ini bukan cerita yang saya katakan tentang ilah kekayaan saja. Tapi kalau kita melihat, saya mengambil kisah yang lain, saya juga berjumpa dengan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Injil itu menerobos berbagai halangan, termasuk budaya. Saya sangat mengagumi tokoh ini Bapak Ibu, seorang pria
Dia sudah almarhum, namanya Don Richardson. Seorang misionaris. Dia pernah melayani di Papua, di satu suku yang namanya suku Sawi. Dia seorang misiolog akademis, tapi juga praktisi misi yang saya sangat kagumi. Pada tahun 62, dia pernah diutus oleh sebuah badan misi yang bernama Royal Beyond Missionary Union, RBMU. Tahun itu dia pergi ke Papua. Papua pada tahun itu Bapak Ibu jangan bayangkan seperti tahun sekarang gitu ya. Masih begitu terbelakang. Dia bersama Carol istrinya memberikan hidupnya untuk Tuhan. Dan dia memutuskan untuk pergi sebagai seorang misionari, menyambut panggilan itu untuk membawa berita Injil itu kepada semua orang, termasuk ke tempat yang paling sulit dijangkau hari itu. Dia masuk ke tengah-tengah suku Sawi. Bapak Ibu, suku Sawi itu tidak mudah. Mereka hari itu masih hidup secara liar. Mereka itu senang sekali mengayau. Bapak Ibu tahu mengayau? Mengayau itu artinya mereka berperang kemudian dengan parang yang tajam sekali itu memotong leher musuhnya. Jadi kayak motong ayam gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tengkoraknya itu lalu diawetkan dan biasanya menjadi pajangan. Itu praktek mengayau. Dan mereka memang senang berperang suku ini. Bapak Ibu, ke tengah-tengah suku yang kayak ginilah, dua pasang suami istri ini masuk ke sana, hidup di tengah-tengah mereka, bergaul, berkomunikasi dengan mereka. Tapi selama beberapa waktu lamanya, Don Richardson ini mengalami kesulitan sekali untuk bisa membawakan Injil. Bapak Ibu, ada sesuatu yang menutup mata, telinga, dan hati orang-orang suku Sawi itu untuk percaya pada Kristus. Meskipun dia sudah berbagai cara diupayakan, berbagai usaha dia kerjakan, untuk bisa membawa Injil itu sesederhana mungkin kepada mereka, tetap mereka tidak mau percaya. Sampai satu ketika ada sebuah peristiwa yang membuat hatinya begitu tergetar Bapak Ibu. Waktu malam dia berkumpul dengan para pria orang-orang Sawi itu. Dia mulai bercerita tentang Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Dia menjadi manusia, berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Sampai kemudian dia bicara tentang peristiwa menjelang Taman Getsemani. Pada waktu Yudas datang menghampiri Yesus, mencium pipinya, mengkhianati gurunya. Anda tahu reaksi orang Sawi gimana? Bukannya menangis, bukannya sedih. Mereka malah tertawa dan berkata, Yudas itu orang hebat. Kok bisa Bapak Ibu? Dalam benak kita, dalam budaya kita, yang namanya pengkhianatan, sampai kapanpun tidak akan kita benarkan ya. Tapi pada waktu Yudas diceritakan mengkhianati, orang-orang itu malah bertepuk tangan dan berkata, itu pahlawan. Rupanya ada sebuah budaya yang membuat mereka tertutup tentang kebenaran. Itu budaya yang mengatakan begini. Para orang-orang besar suku Sawi itu bukan orang-orang yang pandai berperang, yang bisa mengumpulkan tengkorak banyak lewat peperangan. Bukan. Orang-orang yang dihormati dan dikagumi itu adalah mereka yang bisa mengkhianati orang lain dengan cara-cara yang paling halus. Jadi ada istilah menggemukkan orang dalam bahasa itu. Menggemukkan orang itu artinya berbuat baik pada seseorang, terus-menerus sampai dia nggak menyadari dan satu saat tinggal ditikam dari belakang. Jadi itulah perbuatan yang sangat dikagumi. Aneh nggak Bapak Ibu? Itulah ilah yang menutupi suku ini sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran Injil. Don Richardson sangat kebingungan hari itu. Dan dia merasa gimana caranya mengungkapkan kebenaran, menelanjangi ilah itu dan membawa Injil kepada mereka. Di dalam pergumulannya dan doanya, dia berjumpa dengan satu kisah yang menjelaskan tentang arti Kristus yang hadir bagi mereka. Dia menjumpai di dalam kehidupan masyarakat Sawi hari itu. Kalau mereka sedang berperang, mereka sedang berperang antar suku dengan yang lain. Maka biasanya untuk menciptakan perdamaian, ketua suku itu akan melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan? Mereka akan memberikan anak laki-laki sulung mereka dan menyerahkannya pada pihak musuh.
Demikian bergantian, satu sama lain. Jadi masing-masing menyerahkan anak kesayangannya kepada musuhnya untuk menjadi bagian dari suku tersebut. Bapak Ibu, itu disebut dengan anak perdamaian. Dan kalau sampai anak ini mati dengan cara dikhianati seperti itu dosa yang sangat besar yang pasti akan dicela oleh suku itu. Dan bahkan orang itu akan diasingkan sampai dibunuh. Bapak Ibu, itulah cara yang Tuhan berikan kepada Don Richardson untuk mengatakan, who is Jesus? Siapakah Yesus itu? Dialah anak perdamaian Allah yang datang ke dalam dunia, tetapi yang kemudian ditolak oleh manusia. Bahkan dikhianati oleh manusia yang dia kasihi. Dan Bapak Ibu, sejak itulah terjadi sebuah perubahan besar. Allah mengangkat sesuatu yang menutupi mata mereka, mencelikkan mereka tentang kasih Allah yang begitu hebat dan besar atas hidup manusia. Saya berjumpa dengan kisah yang lain Bapak Ibu yang bicara tentang ilah juga. Satu ketika saya melayani di sebuah kota di Sumatera Utara, tepatnya di kota Tebing Tinggi Bapak Ibu. Pada waktu saya datang bersama dengan istri saya, kami berada di satu jemaat yang tidak terlalu besar. Dan saya menyukai karena jemaat ini punya semangat yang besar untuk menginjili, khususnya untuk orang-orang Tionghoa. Di sana itu menemukan kelenteng cukup mudah Bapak Ibu ya, ketimbang menemukan gereja. Jadi kami melayani di sana dan tiap hari saya bersama dengan beberapa tua-tua di gereja itu kami tanfang, kami berkunjung, visitasi dan sebagainya. Kira-kira setengah tahun berjalan dalam pelayanan itu, pagi-pagi saya dikagetkan karena di depan jalan, di samping gereja itu persis di tepi jalan raya, di sampingnya itu ada keramaian. Saya kemudian keluar pagi-pagi itu dan melihat ternyata di samping gereja persis nempel di tembok gereja itu ada dibangun sebuah kelenteng Bapak Ibu. Dan rupanya waktu saya perhatikan, ini mereka menyembah dewa Sun Gokong gitu ya. Jadi ada patungnya gede gitu di situ. Saya lihat, waduh cilaka ini. Orang mau ke gereja lewatin itu dulu dong ya. Dan mereka itu punya kebiasaan berdoa cukup banyak Bapak Ibu. Waktu kita doa malam kayak gini, di sini sedang memuji Tuhan, di sana sedang memuji dewanya gitu ya. Jadi suaranya kadang-kadang bersaut-sautan begitu. Saya pikir, waduh cilaka kalau kayak gini susah ini. Coba ngomong sama mereka, nggak berhasil. Bapak Ibu, kita kemudian mencoba ngobrol baik-baik, ngomong baik-baik, nggak digubris gitu ya. Lama berbulan-bulan sampai kita bilang ya sudah kalau gini caranya hanya satu deh, kita doa yuk. Jadi setiap persekutuan doa pagi maupun malam sebelum ibadah dimulai, berdoa pribadi di rumah. Salah satu pokok doanya adalah Tuhan supaya Engkau menolong kami dari situasi ini. Supaya Engkau mempertobatkan mereka, itu doa kami. Tapi Tuhan gak jawab kayaknya Bapak Ibu. Setahun gak ada perubahan. Malah tambah rame gitu ya. Tahun kedua masih belum ada. Sampai satu malam Bapak Ibu. Kami dikejutkan karena rupanya ada truk datang dan ngangkutin barang-barang di situ. Kami pikir, hore, Tuhan menjawab doa gitu ya. Dan betul saja mulai hari itu mereka pindah, gak tahu kemana. Pemimpinnya itu juga pindah, gak tahu kemana. Sejak itu gereja kami bisa beribadah dengan tenang. Tapi rasanya Tuhan juga rasanya gak menjawab doa gitu ya. Karena salah satu doa yang kami doakan adalah apa? Supaya orang bertobat. Memang sih ada 1-2 orang yang bertobat pada akhirnya lewat berbagai mujizat yang Tuhan lakukan. Saya akan cerita nanti lain kali kalau ada kesempatan nih Bapak Ibu ya. Tapi yang saya mau ceritakan begini Bapak Ibu. Saya sudah melupakan peristiwa itu karena saya sudah pindah dari kota Tebing Tinggi sampai ke Surabaya ini. Sudah lebih dari 20-an tahun. Juli kemarin saya cuti. Saya pulang ke Bandung. Lalu ketemu dengan sahabat saya, seorang pendeta di sebuah gereja di Bandung. Dan saya kemudian nginap di tempat dia di Pastori. Satu malam, saya ditelepon oleh seorang anak pemuda saya yang dulu saya pelayanan di Tebing Tinggi, dia sudah pindah ke Bandung. Dia tanya sama saya, Pak David bisa gak ketemu malam ini? Saya bilang boleh. Kamu jemput ya? Oke, dia jemput. Kemudian saya diantar oleh kawan saya ini sampai ke depan pintu gerbang.
di Pastori itu, saya buka pintu gerbangnya, ketemu dengan sahabat saya salaman. Lalu ternyata dia kenal sama teman saya, pendeta satu ini gitu ya. Loh, Bapak di sini katanya? Iya. Oh, saya tanya sama teman saya, kamu kenal dia? Kenal katanya. Ada cerita yang menarik tentang dia katanya. Saya bilang nanti skip dulu, saya mau pergi sama dia. Jadi kami pergi makan malam, pulang dari sana, saya cari sahabat saya ini, saya bilang duduk di sini, saya mau dengar ceritamu. Dan dia cerita, saya kenal dia itu sebetulnya secara kebetulan. Waktu itu saya ketemu dia karena dia mencari saya. Rupanya di dekat rumah, di dekat Pastori itu ada satu keluarga yang sedang sakit. Yang sakit adalah kepala keluarganya, seorang susuk gitu ya, yang usianya sudah 70-an tahun. Dia sakit cukup parah. Lalu anak pemuda saya itu masih ada hubungan relasi dengan dia, masih ada hubungan saudara, paman jauh gitu loh. Dan dia kemudian ingat di gereja, lalu dia cari siapa pendetanya, ketemu sama kawan saya ini, minta tolong supaya didoakan. Maka malam itu dia pergi ke sana mendoakan pria ini yang sudah mulai sekarat hari itu ya. Saya sebut sekarat karena memang hidupnya, nafasnya udah kembang kempis gitu. Didoakan. Berapa kali didoakan kemudian sembuh Bapak Ibu. Sembuh total. Dan waktu dia sembuh, dia kemudian mengambil keputusan untuk percaya dan tidak lama kemudian dibaptiskan. Dan setelah dibaptis, setelah percaya, setelah sembuh, dia sungguh giat untuk menginjili orang-orang Tionghoa khususnya yang berasal dari Medan yang ada di Bandung hari itu, yang ketemu dengan dia. Dan dia memenangkan belasan orang datang kepada Yesus dan dibaptiskan. Belasan orang. Sayang usianya tidak panjang. Kira-kira gak kurang dari setahun kemudian dia meninggal. Bapak Ibu, Anda tahu siapa pria ini? Waktu saya coba dengar namanya saya kaget Bapak Ibu. Karena pria ini adalah pemimpin kelenteng tadi. Di gereja di mana persis di samping gereja itu kelenteng. Saya tahu dia, saya pernah ketemu sama dia, saya pernah dimarah-marahin sama dia. Saya mendoakan dia sekian lama, tapi tampaknya kayaknya Tuhan diam saja sampai saat dan waktunya Tuhan tiba baginya. Matanya mata yang tadinya buta oleh Injil dicelikan. Mata yang tadinya tertutup dari berita Injil oleh karena ilah itu dibukakan oleh Tuhan. Dan dia mengerti tentang anugerah Tuhan. Dia kemudian percaya dan hidupnya digerakkan untuk menjangkau banyak orang. Bapak Ibu, Anda lihat apa yang saya mau katakan hari ini? Tidak ada satu kuasa pun yang sanggup menghalangi Injil bekerja. Tapi ada satu benang merah dari semua kisah itu. Kisah tentang Richard Theo, kisah tentang Don Richardson, kisah tentang seorang pemimpin kelenteng Sun Gokong ini. Apa? Yang mengikat mereka adalah doa. Pada waktu ada orang-orang yang mengambil komitmen bahwa pelayanan misi akan bisa terus berjalan dan mencelikkan mata banyak orang yang tertutup untuk melihat, mendengar, dan menerima Kristus. Dimulai dari doa yang dinaikkan kepada Allah dengan kesungguhan hati. Dengan hati yang remuk karena tahu bahwa ilah itu begitu berkuasa mencengkeram manusia yang berdosa. Hanya Kristus yang sanggup mencelikan mata mereka. Hanya Injil yang sanggup menerobos gelapnya hidup manusia. Hanya Injil yang bisa membuat orang berbalik kepada Allah. Bapak Ibu, pekerjaan misi atau pelayanan apapun, sehebat apapun orang itu, tanpa ditopang oleh doa, maka tidak ada kuasa yang bisa bekerja di dalamnya. Segala kebangunan rohani yang besar dimulai dari titik ini. Pada saat ada orang atau kelompok yang bersehati untuk berdoa. Di dalam sejarah misi Bapak Ibu, pernah satu ketika pada abad-abad pertengahan, ada sebuah kegerakan misi yang luar biasa, yang digerakkan oleh orang-orang sederhana, orang-orang pelarian. Mereka disebut sebagai kaum Monrovia, yang pergi menghindari kekerasan karena mereka percaya pada Kristus, kemudian pergi ke sebuah tempat di daerah Zinzendorf di Jerman. Sebuah dusun kecil
Tapi mereka kemudian di sana bersehati berdoa, dan dari situlah muncul kegerakan misi yang luar biasa yang mendobrak banyak tempat termasuk sampai ke Asia, sampai ke Jepang dan lain-lain. Gerakan Monrovia ini menjadi satu gerakan yang betul-betul tercatat dalam sejarah, menjadi sebuah tonggak kebangunan misi di daerah Jerman pada hari itu. Dan Anda tahu dari mana asal muasalnya? Dari kesediaan mereka untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Mereka mempunyai doa berantai yang panjang. Doa mereka berjalan kurang lebih 100 tahun tanpa pernah henti. Dan setiap orang terlibat di dalam kegerakan ini, mereka punya doa-doa pribadi dan menjadi doa berantai yang sungguh mendorong kuasa Injil itu bekerja menerobos kegelapan dunia karena dosa dan ilah zaman ini. Bapak Ibu jangan pernah meremehkan tentang doa. Karena doa memiliki kuasa. Seperti firman Tuhan katakan, yang saya lihat adalah doa orang benar. Apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita katakan sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Doa orang benar bila didoakan, sangat besar kuasanya. Karena doa ini yang akan menggerakkan Injil Tuhan bekerja, yang dibawa oleh banyak orang kepada semua suku dan bangsa, yang selama ini mata mereka tertutup untuk bisa dicelikan, melihat Kristus, menerima Kristus, dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita ada. Mari kita tunduk kepala kita berdoa sebentar. Bapak Ibu, saya mau berikan waktu bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya Tuhan boleh menolong kita melihat orang-orang tertentu dalam hidup kita yang selama ini sangat membutuhkan Injil. Mungkin mata mereka tertutup, mungkin hati mereka tertutup, mungkin telinga mereka tertutup dari Injil. Orang-orang yang mungkin kita kenal, saudara-saudara kita, keluarga kita, siapapun dia. Mari malam ini secara khusus kita berdoa dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita menjadi bagian yang dipakai oleh Tuhan mencelikan mereka. Kita berdoa hanya khusus untuk orang-orang yang kita kenal, yang belum percaya sama Tuhan. Silakan kita berdoa secara tenang di hadapan Tuhan. Naikkan permohonanmu dengan sungguh, supaya Tuhan bekerja menjamah dan mencelikan matanya. Yang kedua, mari kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, misi kita yang ada di berbagai tempat. Mereka sedang berjuang untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang matanya masih tertutup, yang hatinya masih membeku, yang telinganya tidak terbuka untuk Injil. Kita berdoa supaya Tuhan mengurapi pelayanan mereka, sehingga Injil itu boleh mencelikan hati dan mata orang-orang yang belum percaya. Mari kita berdoa dengan kesungguhan, mendoakan para misionari dari berbagai badan misi dan juga orang-orang yang hamba-hamba Tuhan misi kita, supaya Tuhan beri kuasa atas mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bagi para misionari Tuhan. Mereka yang saat ini berada di ladang Tuhan, membawa Injil di tengah-tengah suku bangsa yang masih jauh dari Injil. Mereka yang masih menutup telinga, mata mereka, hati mereka. Tuhan, biarlah kuasa-Mu boleh menjamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mohon kesediaan Bapak Pendeta Alex Lim untuk boleh berdoa untuk kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan di surga, terima kasih firman yang sudah diberitakan boleh memotivasi kami, mendorong kami
agar kami tidak merasa takut dan gentar untuk memberitakan Injil meskipun kami melihat ada kesulitan, ada tantangan, ada hambatan. Namun hamba-Mu Rasul Paulus sudah membuktikan sebagaimana dia sebagai hamba yang setia, tidak luput dari kesulitan tantangan yang berat, namun dia percaya melalui pertolongan Tuhan, Injil Tuhan dapat memenangkan jiwa-jiwa orang yang sudah disediakan oleh Tuhan. Bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu beserta kesaksiannya. Kiranya kami juga dimotivasi, diberikan kekuatan hikmat bijaksana ketika kami meluangkan waktu dan memberanikan diri untuk memberitakan Injil. Kami percaya Tuhan akan bekerja, Tuhan akan melakukan sesuatu, Tuhan akan melakukan mukjizat yang ajaib bagi orang-orang yang keras hati sekalipun, yang kami anggap tidak mungkin percaya, tetapi suatu hari dia akan percaya, dia akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami doakan Tuhan menjelang selama bulan misi ini, biarlah jemaat kami, aktivis, hamba Tuhan dan majelis, kami benar-benar didorong, dimotivasi untuk terlibat berbagai pelayanan misi penginjilan. Mulai saat ini dan seterusnya, kami boleh menjangkau orang-orang kami yang paling dekat di rumah tangga kami, tetangga kami, kerabat kami, sanak famili kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Pakailah Tuhan segala keberadaan kami supaya Injil ini disebarkan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati juga setiap jemaat yang sudah hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta David Kosasih yang sudah melayani. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan hambanya dimanapun dia berada, baik di sinode maupun di dalam pelayanan misi, semuanya menjadi berkat. Saudara, bulan misi akan berlalu setelah bulan Agustus ini, tetapi Injil itu tetap harus diberitakan. Jikalau kita tahu bahwa Injil bisa yang mencelikan, oleh karena Tuhan yang memimpin dan kuasa Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan kuasa lain. Tiada yang mustahil bagi Allah. Tetapi jangan-jangan saudara, kita yang dibutakan untuk tidak mengabarkan Injil. Kebalikannya, kita merasa semua hanya menjadi orang Kristen, tapi kita tidak menganggap bahwa kita harus mengabarkan Injil. Saudara, memang mudah ya, tetapi kita harus memikirkan alangkah indahnya jikalau setiap kita yang ada di tempat ini memikirkan satu nama yang mulai harus kita doakan. Orang yang belum mengenal Tuhan, maka berapa banyak jiwa saudara yang dapat kita menangkan untuk Tuhan. Mulai malam hari ini melalui firman-Nya kita doakan, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Mari kita responi kita dengan menyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan. Dan biarlah kita bukan hanya menyanyi, melayani, mengasihi, berdoa dan mengabarkan Injil. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidup ala kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku ala kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin
lebih lagi, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi, melayani dan mengasihimu. Sebagai doa dan tekad kita, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi, melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi, melayani dan mengasihi, melayani dan mengasihimu. Melayani dan mengasihimu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, biarlah Engkau pakai kami, boleh melayani dan boleh peka terhadap apa yang Engkau percayakan, berikan bagi kami untuk kami kerjakan. Dan biarlah kami boleh merespon firman-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Jikalau hari ini kami belum mampu melakukan banyak hal, tetapi setidaknya kami boleh berdoa. Dan jadikan kami boleh tekun di dalam doa, dan seperti kesaksian-kesaksian yang kami boleh lihat, dan juga firman-Mu ya Tuhan, bahwa bukan kuat gagah kami, tetapi Engkau Tuhan yang mampu mengubah setiap hati, membawa kembali domba-domba Tuhan kepada Tuhan sendiri. Berkati kami, dan sebentar kami melanjutkan aktivitas kami dalam doa kami. Engkau yang memimpin kami, membawa kami hati yang terus berkobar-kobar di tengah doa dan mengandalkan Engkau Tuhan di tengah kehidupan kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, merespon firman Tuhan kita pada malam hari ini ya. Bagaimana kita melihat tentang ilah zaman, Bapak Ibu ya. Tadi Pak Pendeta David Kosasi sudah menceritakan bagaimana ilah zaman itu bercokol kuat begitu. Bapak Ibu perhatikan kehidupan pelayanan kita juga, Bapak Ibu ya, yang terkait dengan ilah zaman. Nah, tahu apa tidak tahu, Bapak Ibu membaca atau tidak membaca, Presiden Jokowi itu pernah berkata begini Bapak Ibu, Indonesia ini akan menjadi negara yang maju ke depan kalau 13 tahun mulai sekarang itu benar-benar menggarap orang muda ya, katanya gitu ya. Pernah lihat berita itu? Pernah nggak ya? Ada yang mungkin tidak dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melihat juga pergeseran misi, bukan pergeseran misi ya Bapak Ibu, tetapi perhatian misi itu juga terkait dengan pergumulan tentang anak muda, ilah zaman. Banyak anak-anak muda, generasi muda hari ini, entah bahkan kadang mungkin anak orang Kristen sendiri, mengalami yang namanya itu agnotis Bapak Ibu. Bisa skeptis mungkin atau bahkan paling parah menjadi ateis Bapak Ibu. Dan itulah sebabnya kenapa kemudian didengungkan misi di pendidikan. Ya Pak Dewa gitu ya kalau salah ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama sebagai gereja Tuhan, kita mulai peka, mulai bisa melihat situasi. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, saya ini bergumul Bapak Ibu, kita punya generasi muda dari sekolah minggu, remaja, pemuda. Berapa tahun mereka dididik? Berapa tahun hamba Tuhan berjuang? Berapa tahun para pengurus, guru sekolah minggu dan sebagainya mendidik? Jadi seperti apakah mereka? Bapak Ibu kita harus semakin serius. Karena itu doakan untuk guru-guru sekolah minggu, doakan hamba Tuhan di sana, doakan hamba Tuhan majelis yang ada di remaja, pemuda, agar mereka bisa memiliki hati yang begitu kuat untuk menolong mereka. Karena Bapak Ibu sekali lagi ilah zaman sekarang di antara generasi muda adalah mereka itu kadang mulai gairah rohani dan sebagainya berkurang. Nah itulah sebabnya mari kita tidak hanya bicara soal orang jemaat umum Bapak Ibu, tetapi kita mau berdoa juga untuk mereka. Mari saya ajak kita berdoa untuk generasi muda kita, untuk sekolah minggu kita, untuk remaja, untuk pemuda, bahkan misi di tengah pendidikan. Kita juga punya sekolah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan kita membaca, bisa membaca itu, waduh memang perlu perjuangan pergumulan. Doakan guru-guru di sekolah juga supaya mereka, khususnya di Gloria, ya, sekolah Gloria, agar anak-anak generasi muda ini boleh ditangkap Tuhan dan memang mereka ke depan boleh sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak tahu ke depan kira-kira penerus gereja Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan berdaulat atas sejarah. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, malam hari ini kami menyadari bahwa ilah zaman itu selalu menggerogoti, selalu membutakan banyak orang, dan khususnya di konteks zaman ini Bapak Ibu, ya Tuhan, di mana kami ada. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mau berdoa menyerahkan untuk generasi muda, mereka yang khususnya juga terlibat di tengah pelayanan penjangkauan, mendidik generasi muda dari anak-anak maupun anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu, dan kami khususnya berdoa untuk pelayanan yang kami kerjakan di di anak-anak sekolah minggu, di remaja, pemuda. Tuhan, kami berdoa mohon kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu, mereka yang mengajar anak-anak dari sejak dini. Tuhan, beri mereka kepekaan, beri mereka hati yang mengasihi, menuntun mereka sungguh-sungguh di dalam jalan Tuhan. Karena kami menyadari ada begitu banyak ilah zaman sekarang yang menggoda mereka, untuk mereka kemudian jauh dari Tuhan, tidak begitu gairah di dalam keimanan mereka. Tuhan, kami berdoa mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, tolong berkati guru-guru sekolah minggu, hamba Tuhan, majelis yang terlibat di sana. Demikian juga untuk remaja dan pemuda. Ya Tuhan, kiranya mereka boleh terus bergairah untuk sungguh-sungguh mengenal iman, pengharapan mereka di dalam Kristus, bahkan memakai mereka juga ya Tuhan untuk boleh menjadi kesaksian di tengah kehidupan mereka bagi teman-teman mereka. Kami juga berdoa untuk sekolah Kristen Gloria ya Tuhan, yang Tuhan boleh percayakan. Hari-hari ini kami bergumul, hari-hari kami boleh melihat bagaimana pergerakan pelayanan misi itu juga ada di pendidikan. Tuhan, kiranya Engkau menolong. Kami menyadari ilah zaman begitu kuat, untuk daya tarik yang begitu kuat, banyak pengaruh distraksi yang begitu kuat untuk anak-anak muda. Tuhan, kiranya menolong guru-guru pendidik Kristen. Tuhan, memberkati SKG Gloria ini Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Berkati ya Tuhan, Tuhan campur tangan, memberi mereka hikmat tuntunan. Mereka boleh mengerjakan yang terbaik. Tuhan, sekali lagi kami perlu hikmat. Kami perlu kasih-Mu, kasih yang besar membawa kami boleh memiliki gairah sama untuk mendidik, untuk menuntun, untuk menjangkau mereka yang terhilang karena ilah zaman. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi para pendidik, para hamba Tuhan, majelis guru-guru sekolah minggu, mereka yang terlibat di dalam pelayanan generasi muda. Tuhan menolong. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita juga mau berdoa untuk beberapa rekan yang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk Papa dari Ibu Listia ya, Papa dari Ibu Listia yang bernama Suyadi Nyoto ya, Suyadi Nyoto yang ada di Aussie yang sakit jantung. Biarlah Tuhan boleh memberi kemurahan dan pertolongan Bapak Suyadi Nyoto. Demikian juga kita akan berdoa untuk Bapak Anton, Papa dari Ibu Vivi yang akan menjalani bypass tanggal 11 kalau tidak salah ya di KL di Kuala Lumpur. Biarlah Tuhan juga menolong Bapak Anton ya. Kemudian kita juga berdoa untuk Ibu Yonglien yang hasil MRI menunjukkan ada penyumbatan atau ada sedikit penyumbatan di bagian kepala kanan ya, dan dokter memberikan solusi ada sedikit beri pengencer darah, minum tiap hari, kemungkinan bisa ada jalan yang terbaik ya. Jadi berdoa untuk Ibu Yonglien, Bapak Anton, kemudian Bapak Suyadi Nyoto. Mari kita buka suara kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Suyadi Nyoto ya Tuhan, Papa dari Ibu Listia yang ada di Aussie yang sakit jantung, yang menjalani perawatan. Tuhan, kami tidak tahu persis bagaimana kondisinya, tetapi Engkau Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang mengasihi setiap kami umat-Mu. Engkau boleh menyatakan kemurahan-Mu ya Tuhan untuk Bapak Suyadi Nyoto ini Tuhan, khususnya di tengah segala perjalanan kehidupan imannya, melewati segala sesuatu yang terjadi, boleh diteguhkan, boleh dikuatkan, dan Tuhan Engkau yang berkarya di tengah kehidupannya, dan juga keluarga yang mendampingi Tuhan, memberikan kasih karunia, kekuatan, penyertaan. Kami juga berdoa untuk Bapak Anton, Bapak dari Ibu Vivi ya Tuhan, yang rencana ada bypass jantung di Kuala Lumpur. Tuhan Engkau yang memberkati, Tuhan menolong. Khususnya Tuhan kami berdoa kiranya melewati semua ini, Pak Anton boleh mengenal Tuhan, Pak Anton boleh merasakan kasih Tuhan, dan Tuhan kami mohon kasih karunia-Mu, biarlah Engkau Tuhan yang bekerja di balik segala sesuatu, karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat, berkuasa, yang sanggup mengubah hati. Tuhan kiranya berkati Pak Anton dan melewati semua itu, berkati Bu Vivi yang mendampingi Tuhan, pakai Bu Vivi juga untuk menjadi kesaksian,
mengabarkan kabar baik Injil bagi keluarga. Tuhan berkati dia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan tubuh Yonglian ya Tuhan, yang ada sedikit penyumbatan di kepala bagian kanan. Tuhan kiranya Engkau yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin, khususnya ada obat yang dipakai untuk pengencer darah yang akan memberi kelancaran. Tuhan berkati semua boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa bersyukur menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekali lagi diingatkan bagi Bapak Ibu mungkin yang punya teman, punya keluarga yang belum percaya, kita boleh doa bersama-sama ya. Satu kali Pak Alex kapan hari pernah bikin itu menarik juga Pak ya. Nama keluarga yang belum apa. Nanti Bapak Ibu kita juga lakukan itu juga supaya satu kali siapa tahu itu semua pada waktunya Tuhan bekerja. Papa mama mertua saya sebelum percaya Tuhan waktu itu juga tulis Pak Alex bikin kartu doa untuk setiap jemaat yang belum percaya begitu, lalu dibagikan dan siap mengambil doa. Nah Bapak Ibu satu kali kedapatan Aidang yang pegang tuh papa mama mertua saya. Tiba-tiba Aidang ini merasa bergairah, dia mendapat kayak percikan api yang menyulut begitulah ya istilahnya, sesuatu yang bergelora begitu. Kemudian dibesukin, diapain? Ada waktu Tuhan, kemudian mereka bisa mengenal Tuhan. Bapak Ibu mari kita berjalan bersama-sama berdoa dan memberitakan kabar baik juga ya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita akan mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini. Kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih dan kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Kosasi. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Marilah kita kembali dengan sebuah pengharapan bahwa Tuhan berkarya melalui setiap kita, melalui doa, melalui upaya kita membawa kabar sukacita itu. Sehingga kita boleh dipakai olehnya memenangkan orang-orang yang masih tertutup mata mereka, hati mereka dari Injil Tuhan. Dan pulanglah dengan membawa berkat-Nya. Kiranya kasih Tuhan yang besar, anugerah yang berlimpah dari Kristus Yesus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus terus menguatkan dan menolong kita malam ini sampai seterusnya. Amin. Amin. Silakan duduk.